Kita berani nggak kalau membacakan sebuah presentasi itu adalah merupakan sebuah conclusion, bukan membaca. Contohnya tadi, misalnya katakanlah, kalau tadi saya membaca tentang pasien ini, saya akan sampaikan pasien usia sekian datang dengan keluhan nyeri menstruasi dengan skala sekian. Lalu kemudian selain nyeri menstruasi dia juga mendapatkan unscheduled bleeding atau perdarahan irregular. Itu aja dari situ kita secara informasi kita udah tahu nih, ini ada sesuatu yang berhubungan dengan dysmenorrhea dan harusnya kita menyampaikan apakah ini primary dysmenorrhea atau secondary dysmenorrhea. Lalu kemudian di luar itu ternyata ada sebuah abnormal uterine bleeding. Lalu kemudian abnormal uterine bleeding, kalau kita memahami maka kita bisa menyatakan apakah ini sebuah scheduled bleeding atau unscheduled bleeding. Dan dari situ saja kita sudah tahu apakah ini kaitannya dengan masalah struktural atau masalah fungsional. Jadi harusnya kita bisa menyampaikan kalau kita melakukan naratif yang bagus. Misalnya ini ada seorang pasien di fase perimenopause datang dengan keluhan, ya, nyeri menstruasi, lalu kemudian diikuti dengan irregular bleeding. Nah, mindset kita ini udah berputar nih. Ya. 45 tahun dengan irregular bleeding apa artinya? Ada secondary amenorrhea. Oke. Itu aja udah more than enough untuk menyatakan bahwa pasien ini ada anovulatory cycle. Iya kan? Nah, sekarang anovulatory cycle 45 tahun. Ya, karena berdasarkan tabel Stroh, semua paham kan tentang tabel Stroh? Ya, titik 0 berada di usia berapa? 50 tahun rata-rata. Ya. Lalu kemudian sebelum masuk ke titik 0 ada 2 fase. Fase apa? Ya, terbagi menjadi 2 fase apa? Fase perimenopause dibagi menjadi 2, which is adalah early dan late. Ya kan? Nah, apa artinya early, apa artinya late? Di fase perimenopause, di fase early, maka estradiol masih normal. Akan tetapi di perimenopause yang stage late, maka estradiol sudah rendah. Itu dulu basic konsepnya. Baru kemudian nanti kalau ditanya konsekuensinya apa ya? Kalau misalnya pasien mengalami siklus anovulasi, tapi estradiol masih normal, dengan kalau orang mengalami siklus anovulasi, kalau estradiol kadarnya sudah rendah. Kira-kira yang perlu kita waspadai di fase yang mana? Kenapa? Karena kalau estradiolnya normal, maka masih kemungkinan terjadi unopposed estrogen. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Ya. Meskipun saya bilang 5 tahun menjelang menopause, is not necessary bahwa 45 tahun pasti absolut. It's not necessary pasti kalau usia 48 tahun pasti early perimenopause. Karena ada orang yang menopause-nya di usia 53 tahun, 54 tahun, ya. Nah, jadi sekali lagi kita hanya bisa menyatakan bahwa orang ini berada di early perimenopause atau late perimenopause based on estradiol level. Nah, jadi kalau misalnya orang mengalami siklus anovulatory dengan estradiol yang masih normal, maka artinya kalau terjadi unopposed estrogen, maka perdarahan yang terjadi umumnya diakibatkan karena mekanisme estrogen breakthrough bleeding yang mana? Ada 2 mekanisme dari estrogen breakthrough bleeding. Yang supra-threshold bleeding. Konsekuensi dari kalau kita mendapatkan kasus estrogen breakthrough bleeding karena supra-threshold, kira-kira apa konsekuensinya? Kalau dibiarkan? Hiperplasia endometrium. Itu yang harus kita cegah, harus kita antisipasi. Karena paparan estrogen yang terus-menerus maka akan memancing proliferasi dari komponen kelenjar. Karena kelenjar adalah merupakan target organ yang sensitif terhadap hormon estrogen. Dan kalau proliferasi kelenjar menjadi dominan dibandingkan stroma,
baru kita kenal itu sebagai endometrial hyperplasia. Nah, dengan klasifikasi WHO saat ini maka kita bisa mendefine hiperplasia hanya menjadi tipe atipik dan non atipik. Hanya itu saja, tidak ada lagi simple, kompleks dan lain sebagainya. Usia 45 tahun. Ya. Maka tentu kalau kita melihat pasien ini, kira-kira pasien ini bakal jatuh di kategori early atau late. Ini late. Estradiolnya berapa? Sorry? 30. Iya, ya. Kalau 30 masih dianggap normal atau enggak? Normal. Yang di bawah normal berapa? Di bawah 20 pikogram per ml. Karena window of treatment pada penggunaan progestin jangka panjang berapa kadarnya? 30 sampai 50 pikogram per ml. Jadi artinya 30 means masih oke lah. Ya. Jadi artinya pasien ini masih ada normoestrogen. Ya, artinya kalau pasien ini mengalami abnormal uterine bleeding dengan normoestrogen, artinya dia berada di fase early perimenopause, artinya kira-kira ada sesuatu yang kita butuhkan, endometrial sampling. Kita kupas apa tadi keluhan utamanya selain abnormal uterine bleeding? Pain. Ya. Kalau misalnya ada kecurigaan ke arah torsio, harusnya tampilan ultrasonografinya gimana? Kalau ada pain. Kalau pain itu related dengan kemungkinan ada torsio, kira-kira gambaran miomnya kayak gimana? Saya mikir mungkin ada 3 kemungkinan dok appearance-nya. Satu adalah dia menjadi sembab atau udem. Kedua, kalau misalnya torsio berkelanjutan bisa ada degenerasi pada miomnya karena cut off dari supply-nya. Gambaran USG-nya maksud saya seperti apa? Itu kan narasinya. Oh, oke. Tapi gambaran USG-nya kayak apa? Jadi ada cystic intralesion cystic mass. Ya, kalau cystic artinya cysticnya di bagian yang mana dari miom? Central. Kenapa central? Vaskularisasi. Karena vaskularisasi jalan dari perifer. Maka bagian sentral yang paling sering menderita kalau terjadi iskemia. Dan kalau terjadi iskemia maka mulai terjadi kerusakan dari sel-sel, maka akan terbentuk degenerasi. Dan kalau terjadi cystic degeneration maka seharusnya gambaran ultrasonografinya akan memperlihatkan komponen cystic. Kalau di dalam USG maka gelombang suara akan dipantulkan atau tidak apabila ada gambaran kistik? Akan direfleksikan atau tidak? Tidak akan direfleksikan. Maka karena tidak ada refleksi dari gelombang suara maka tampilannya harusnya ya, hipoekoik. Artinya harus ada gambaran hipoekoik di daerah sentral. Tapi kalau saya lihat di sini kelihatannya nggak ada gambaran hipoekoik di daerah sentral. Jadi kalau kita menyatakan bahwa ini ada torsion yang mengakibatkan terjadinya impairment dari vaskularisasi mioma yang berujung kepada adanya kemungkinan cystic degeneration, kelihatan cystic degenerationnya belum ada. Oke lah, kalau kita berargumentasi jangan-jangan ini baru tahap awal, maka kemungkinan iskemi baru berujung kepada tisu udema. Nah, kalau misalnya terjadi tisu udema, maka biasanya akan ada gambaran eko di daerah di daerah perifer dari massa. Nah, ini kita belum lihat juga di sini gambaran cairan di perifer dari massa. Belum pasti. Nah, jadi kalau misalnya ada massa mioma dan kemudian pasiennya mengeluhkan ada nyeri, kira-kira apa nih kemungkinan? Mechanical compression. Ya. Karena kita tahu bahwa mioma ini kan bisa mendesak jaringan sekitar. Kalau mioma sudah mulai mendesak jaringan sekitar dan kemudian menimbulkan
abdominal discomfort, maka disitulah ada indikasi untuk melakukan myomectomy. Ya, jadi ada 3 kan indikasinya. Mechanical compression kedua, abnormal uterine bleeding ketiga, fertility keempat, malignant transformation. Terkait dengan hal itu, apakah ada upaya untuk melakukan endometrial sampling? Belum ada endometrial sampling. 2,7 mili. Ada keterangan nggak ini ultrasound ini dilakukan di hari keberapa? Ya, misalnya di hari ini kan, karena memang kan dia udah irregular bleeding ya, kita juga nggak tahu ini tapi ini apakah terjadi saat pasien mungkin perdarahannya sudah sangat berkurang atau mungkin kita sebut perdarahan abnormal ya, karena ini kita sama-sama endokrinologis nih, kita tahu what is the meaning of haid, what is the meaning of abnormal uterine bleeding, supaya kita sama persepsinya. Kalau haid ini kita bicara masalah withdrawal bleeding, ini kan kita tadi udah ngomong breakthrough bleeding, jadi jangan bilang haid. Dari sejak perdarahan yang terakhir. Oke. Dari sejak perdarahan terakhir ini udah 19 hari kemudian. Lalu kemudian kadar estradiol yang diambil apakah dekat-dekat dengan ultrasonografi ini enggak? Emang dicek E2? Diperiksa. Jauh. Berapa E2-nya? 30 di bulan April. Tidak ada ultrasound yang mendekati kadar estradiol. Ini. Apa artinya kalau ada gambaran retikuler? Korpus rubin. Fibrin perlekatan pasca perdarahan. Nah, jadi jangan-jangan ada kemungkinan ya ada kista perdarahan nih. Nah, sekali lagi kalau kita menggunakan IOTA, maka ada berapa tampilan yang perlu kita waspadai? Apa aja? Bagian badan. Solid part 2, papilliform Papillary projection. 3, Size lebih dari 10 cm. harus multilokuler 4, Bilateral. Color score. color score 5, cairan bebas ya. Karena sekali lagi ini kita bicara mekanisme apa? Satu sistem. Umpan balik ya, umpan balik. Pada saat estradiol sudah mulai berkurang, intibin B juga sudah mulai berkurang karena disfungsi pada sel granulosa pada masa menjelang menopause, maka hilanglah umpan balik negatif dan kadar FSH beranjak akan naik. Nah, kalau FSH beranjak akan naik, apa efeknya terhadap folikulogenesis? Maka akan terpancing follicle growth. Apakah follicle growth ini akan diikuti dengan peningkatan estradiol dan juga kemudian peningkatan inhibin B dan juga kemudian stimulasi terhadap LH? Belum tentu. Kualitas. Iya, karena kualitas dari folikel itu sendiri yang buruk. Ya, makanya sering kita mendapatkan retain follicular cyst pada kasus-kasus perimenopause karena kadar FSH yang tinggi bisa melakukan stimulasi terhadap perkembangan folikel tapi tidak berujung dengan ovulasi. Ya, jadi pada kasus seperti ini, meskipun kita lihat ada gambaran adanya follicle cyst, tapi belum tentu estradiolnya ada. Ya, jadi coba cek lagi kadar estradiolnya.
Jadi kalau nggak ada fungsinya atau meragukan ya, kalau rekomendasi saya sih angkat aja lah. Lebih aman pakai HRT daripada ntar tinggal-ninggalin barang nggak jelas gitu. Berapa persen reduksi massa uterine fibroid dengan menggunakan agonis? Ada penelitiannya. Berapa persen? 10. Hanya 50%. Ya, hanya 50% on top. Tapi ini depends. Apa keistimewaan pemberian androlin atau GnRH agonis kalau misalnya kita ingin melakukan follow up? Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan kan? Flare. Oke, kapan kemungkinan flare terjadi? Di saat 2 minggu pasca pemberian. Kenapa flare terjadi? Meningkatkan sekresi gonadotropin pada awal pemberian. Kenapa yang berikut-berikutnya nggak memicu flare? Jelaskan gimana kerja agonis. Menempati reseptor, kemudian Reseptor apa? GnRH di mana? karena dia peptide hormon, Enggak di mana? Di mana? di hipofisis Hipofisis itu terlalu gede dong. Di mana? di sel Gonadotrop. Gonadotrop. Di sel gonadotrop. gonadotrop. Oke, terus apa yang terjadi kalau si GnRH agonis itu duduk di GnRH reseptor pada sel gonadotrop? Apa yang terjadi? Dia akan merangsang gonadotrop untuk memproduksi gonadotropin Belum nyampe ke sana, belum. di resep. Ya, kan dia baru duduk. Oh, Terus setelah iya. duduk Duduk, ngapain? dia akan internalisasi resep masuk ke dalam Oke, sitoplasma. internalisasi. Setelah internalisasi apa yang terjadi? Setelah internalisasi dia akan melanjutkan untuk aktivitas genomiknya dok seperti transkripsi. Tetapi yang paling penting adalah dia harus mengembalikan reseptor yang diinternalisasi itu ke permukaan lagi. Dan itu yang tidak terjadi pada pemberian agonis. Jadi tidak ada recycling dari reseptornya ke permukaan. Pertanyaannya, apabila dia sudah duduk di reseptor GnRH dan kemudian mengaktifkan tadi mekanisme transcription, translation, apa yang terjadi? Pada saat terjadi internalisasi, lalu kemudian terjadi genomic activation, transcription, translation, maka lepaslah Release storage. gonadotropin, itu yang memicu flare. Akan tetapi kemudian maka tadi terjadi mekanisme bukan internalisasi sudah terjadi, tapi kan tidak terjadi recycling atau sebenarnya shuttling, tidak kembali ke permukaan itu reseptornya. Gimana ini mau cepat-cepat? Hah? Kenapa reseptornya nggak kembali? Kenapa reseptornya nggak kembali ke permukaan? Enggak, ini kita lagi bicara reseptor. Tadi dikatakan bahwa GnRH itu adalah hormon dengan molekul yang besar. Jadi artinya ya reseptornya ada di permukaan. Maka kalau dia duduk di situ maka terjadi mekanisme internalisasi. Sama seperti fagositosis, dia akan masuk ke dalam sebuah fagosom. Ya, terjadi mekanisme internalisasi. Lalu kemudian akan teraktivasi genomik. Nah, harusnya dia kembali ke permukaan, tapi nggak terjadi. Kenapa? Hah? Karena Rantai nomor 6 itu. Apa? Yang restricting rantai nomor 6. Kalau jawab jangan pakai tebak-tebakan juga Iya. dong. Terus kenapa? Ada rantai nomor 6 itu apa maksudnya? Pembentukan ada hormon endo GnRH itu dikenal juga sebagai apa? dekapeptida. Dekapeptida. Terus kemudian kenapa GnRH sangat sulit ditemukan pada peripheral circulation? Karena half-life-nya Karena half-life-nya kenapa? pendek. Kenapa dia pendek? Karena ada restricting site yang rantai nomor 6. Iya, kenapa? Restriction site itu apa? Ngapain dia? Merupakan tempat yang akan dikenali oleh enzim endopeptidase.
Ya, ini bukan hafalan ya. Makanya saya tanya tadi dekapeptida. Artinya kalau struktur itu mau dirusak maka oleh enzim, yang namanya enzim pasti pakai ase kan, peptidase. Udah gitu aja. Ya. Restriction site-nya ada berapa? Ada 2. Ya, makanya itulah yang kemudian diutak-atik susunan asam aminonya oleh perusahaan farmasi, sehingga restriction site itu nggak bisa dikenali lagi oleh enzim endopeptidase, sehingga half life-nya menjadi sangat panjang. Makanya ikatan antara GnRH agonis dengan reseptornya itu menjadi tidak bisa lepas. Makanya tidak akan terjadi shuttling, nggak kembali itu reseptornya, maka terjadi down regulation. Tapi apa bedanya antara antagonis sama agonis? Tidak mengalami internalisasi, dia langsung memblok. Iya, dia blocking. Dia cuma duduk di situ, nggak ngapa-ngapain, cuma blok. Jadi tidak ada internalisasi. Makanya kalau tidak ada internalisasi maka tidak ada genomic activation, maka tidak akan ada flag. Dengan ngeblok ya udah pasti, kalau nggak ada genomic activation maka turun langsung, drop. Nah, itu kepentingannya sekarang. Masih apa-apa. Ini pasien udah perdana abnormal di endometrial, di DNC keluar nih, PA-nya hiperplasia atipik. Kalau kalian jadi SPOG-nya, apa yang akan kalian lakukan? Terapi progestin. Progestin treatment, oke. Progestin treatmentnya gimana? Apa pilihan regimennya, dosisnya, terus durasinya? Sorry? Noretisteron. Oke. Kenapa memilih noretisteron? Estrogen. Hah? Estrogen. Non estrogen apa? Anti estrogen. Oke, saya tanya dulu nih, ada pilihan-pilihan selain noretisteron nggak? SPA, Medroxyprogesterone asetat, apalagi? LNGIS, LNGIS itu kan caranya. Kita kan lagi bicara progestin, levonorgestrel. levonorgestrel, ada apa lagi? Ada apa lagi? Nomogestrol asetat. Ya. Nah sekarang kalau dijajarkan itu noretisteron, nomogestrol asetat, levonorgestrel, medroxyprogesterone asetat, ada bedanya? Ada bedanya? Bedanya Di sifat anti estrogeniknya kuat. kalau saya dari big things dulu, big things. Dari 4 itu ada bisa dibagi menjadi apa dulu? Enggak di Turunan. Hah? Turunannya. Oke, turunan. Turunan apa? Progesteron atau testosteron. Enggak, jangan-jangan atau. Jadi Turunan yang testosteron. ini turunan ini, yang ini turunan itu. Nah gitu gimana? Noretisteron dan noretisteron turunan testosteron. Noretisteron? Levonorgestrel. Turunan. Enggak, sebutin turunannya dulu deh. Yang mau dibahas apa dulu? Turunan apa? Testosteron. Oke, turunan 19 nortestosteron. Coba sebutin dari 4 itu yang mana turunan 19 nortestosteron. Neta, Net. Oke, noretisteron. Apalagi? levonorgestrel. Levonorgestrel, udah itu. Oke. Tadi namanya MPA sama satu lagi. Nomogestrol. Nomek bukan. Nomengkestro. Udah, itu aja. Oke. Sekarang yang satu lagi turunan dari Progesteron. 17 hidroksiprogesterone. Ya. Itu siapa? MPA. Medroxyprogesterone ester. Dengan
Nomogestron. Oke. Sekarang ada nggak beda progestin antara yang turunan androgen sama yang turunan progesteron? Estrogenik. Hah? Ada efek estrogenik. Yang mana yang punya efek estrogen? Yang nortistera. Noretisteron. Kira-kira menguntungkan nggak kalau kita memilih sediaan yang bersifat estrogen? Kalau sini tidak. Ya, orang kita mau menekan endometrium kan? Kenapa kita harus menggunakan progestin yang ada estrogenic effect, sementara ada progestin yang tidak memiliki estrogenic effect? Itulah kenapa ya sediaan progestin yang memiliki estrogenic effect ini begitu kuat, memiliki efek antiseptik, ya, antiseptik, which is adalah cepat menghentikan perdarahan. Ya. Karena dia punya dua. Ya. Makanya kenapa kalau kita berhadapan dengan abnormal uterine bleeding, saya lebih menggunakan noretisteron daripada medroxyprogesterone asetat, karena tentu efek dalam menghentikan perdarahan jauh lebih kuat. Tapi kalau dalam aspek terkait dengan kita ingin melakukan penekanan proliferasi dari endometrium pada kasus hiperplasia, saya lebih memilih progestin yang bersifat progestogenik daripada yang estrogenik. Ya. Ya. Nah, jadi harusnya kasus ini diapain nih harusnya? Harusnya habis kurang tidak diberikan hanya asam mefenamat untuk nyerinya, tapi diberikan progestin. Tadi bisa diberikan MPA, misalnya Provera 1 kali 10 mg, continue, kemudian dilakukan penilaian ulang setelah 3-6 bulan. Harusnya dia diberikan progestin secara kontinu, dan kemudian selain pemberian progestin kontinu, sebenarnya tujuannya adalah untuk menekan efek proliferasi dari endometrium, dan kemudian konsep yang kedua adalah melakukan second loop. Jadi artinya kita nggak boleh hanya memberikan progestin saja, tapi kita harus melakukan second loop in terms of endometrial sampling untuk melihat apakah pemberian progestin yang diberikan ini mendapatkan respon yang positif atau tidak dari endometriumnya. Kan begitu konsep. Jadi konsepnya adalah pertama melakukan supresi pada endometrial proliferation, dan yang kedua melakukan second loop. Nah, sayangnya kasus ini tidak dilanjutkan dengan pemberian progestin secara kontinu. Padahal kalau kita lihat kasus ini secara holistik, pasien ini kan juga dengan keluhan nyeri haid kan, dan juga dengan abnormal uterine bleeding berkaitan dengan hiperplasia kan. Sebenarnya kan kalau kita berikan satu treatment, kita bisa dapat dua kan, buy one get two kan. Dengan menghentikan menstruasinya dan pemberian progestin, maka tentu dysmenorrhea juga akan teratasi kan sebenarnya. Bahkan kalau perlu, kalau nggak ada sesuatu yang signifikan, sebenarnya penggunaan progestin ini bisa menjadi sesuatu treatment yang bersifat definitif kan. Artinya kita bisa mengadres endometrial hyperplasianya, kita bisa mengatasi dysmenorrhea. Kan kalau dari onko, kalau dia terlalu tebal, ada suggestion dikasih progestin dulu supaya tipis, sehingga tidak menyamarkan kalau dia ada lesi yang kanker gitu. Cuman pengalaman saya kalau dikasih progestin agak lama, itu khawatirnya hiperplasianya nggak kayak kelihatan. Nah, itu yang saya belum. Kalau atipianya mungkin ya. Iya, masalahnya gini, waktu kita kan waktu itu ada forum debat antara kalau kita onko sama endokrin gitu. Karena waktu itu ada sebuah kasus di MC yang waktu itu dengan endometrium tebal, lalu kemudian mereka memberikan progestin dulu.
sampai kemudian endometrium yang tipis baru dilakukan tindakan KO. hysteroskopi. Karena konsep mereka adalah mereka ingin melakukan targeted biopsi. Nah, kalau saya dari endokrin, saya tetap menyatakan tidak setuju. Karena dengan penggunaan progestin secara jangka panjang itu kan akan mengacaukan PA. Ya kan sifatnya dia antimitosis, antiproliferatif kan. Akhirnya kalau atipia pasti masih akan kelihatan karena dia kelihatan dari nukleusnya yang lebih besar, hiperkromasi. Tapi kalau hyperplasia non atipia itu takutnya kita miss. Ya kan, Dok? Iya, jadinya saya kalau misalnya AUB banyak nggak bisa di hysteroscopy, tebelnya lama gitu maksudnya mau ditindakan lama ya udah kuret. Jangan nunggu hysteroscopy gitu. Kan kalau nunggu hysteroscopy harus nggak bleeding. Kalau mau nggak bleeding kasih progestin. Salah satunya kan. Tapi kita waktu itu sepakat untuk tidak sepakat sih, karena Iya, tidak sepakat. Jadi mereka tetap gitu, kita tetap nggak, artinya karena mereka merasa bahwa mereka ingin melakukan targeted biopsi, itu aja masalah. Karena endometrial hyperplasia pada prinsipnya kalau ditemukan pada seorang perempuan yang dengan paritas yang cukup sebenarnya bisa tetap ditawarkan untuk dilakukan tindakan definitif, tapi ya tentu simple hysterectomy. Apa hubungannya progestin jangka panjang dengan hipertensi? Turunan progestin ya, Dok, kalau misalnya dia ada efek untuk bisa menyebabkan retensi cairan. Kenapa progestin memicu retensi cairan? Steroid efek dari progest. Enggak lah. Apa? Mineralokortikoid. Ya, apa yang disebut mineral corticoid effect itu apa? Resorpsi cairan dari tubulus. Enggak. Kenapa progestin memicu retensi cairan? Dia disebutkan memiliki efek mineral corticoid atau dia tidak memiliki anti mineral corticoid? Anti mineralokortikoid. Artinya dia tidak memiliki anti mineral corticoid. Iya, Bukan bersifat mineral corticoid. bukan, Dok. Kebalik, Dok. Yang ada efek glukokortikoid. Itulah. Makanya bedakan antara efek mineral corticoid sama tidak memiliki anti mineral corticoid, karena ini kaitannya nanti pada penggunaan combined oral contraceptive pill. Kalau kalian menggunakan combined oral contraceptive pills, kalau kalian menggunakan pasangan ethinyl estradiol dengan progestin yang tidak punya efek anti mineral corticoid, maka mekanisme retensi cairan diakibatkan karena ethinyl estradiol itu akan bekerja pada renin angiotensin aldosteron system, dan ini akan memicu terjadinya retensi natrium dan akan memicu terjadinya retensi cairan, ya, dan diperburuk dengan ketidakmampuan mekanisme progestin yang tidak memiliki anti mineralokortikoid. Ya. Jadi kalau progestinnya punya efek anti mineralokortikoid, maka dia akan kenapa dia bisa membuat anti mineralokortikoid? Karena Turunan aldosteron. karena dia akan berkompetitif inhibisi dengan aldosteron di reseptor mineralokortikoid. Dia akan ngeblok. Tiga. Ini kasus ketiga. Iya. Oke. Yang ini kenapa Nona Ika ini? Nona Ika ini datang dengan keluhan heavy menstrual bleeding dengan dysmenorrhea gitu. Heavy menstrual bleeding. Jadi basically haidnya reguler. Haidnya reguler, tapi every time she got period jumlahnya banyak. Iya, setiap period banyak. Udah berapa lama dia menderita hal seperti itu? 1 tahun. 1 tahun. Lalu kemudian nyeri muncul pada saat menstruasi. Iya.
Secondary atau primary? Gimana, Dok? Secondary atau primary nyeri haid? Apa bedanya secondary sama primary dysmenorrhea? Artinya makanya saya bilang kalau kita mendefine sesuatu ada beberapa hal. Yang pertama time of onset. Ya. Time of onset pada primary dysmenorrhea adalah antara 6 sampai 12 bulan pasca menarche. Onset pada secondary dysmenorrhea adalah dia memiliki periode bebas nyeri beberapa tahun sebelum dia start mengalami dysmenorrhea. Ini kita bicara time of onset. Makanya saya bilang dari history taking aja kita udah tahu pasien ini primary dysmenorrhea atau secondary dysmenorrhea. Lalu yang kedua terkait dengan perjalanan penyakitnya. Pada primary dysmenorrhea dengan bertambahnya usia maka nyerinya akan terus berkurang. Ya. Apalagi ditambah dengan kalau dia menikah punya anak, bisa hilang bahkan nyerinya. Tapi berbeda dengan secondary dysmenorrhea, makin bertambah usia makin severe. Yang berikutnya terkait dengan dasar patologinya. Dasar patologi dari primary dysmenorrhea adalah excessive prostaglandin production. Itulah kenapa pada saat masih terjadi immaturity poros HPO maka umumnya kadar prostaglandin akan masih sangat tinggi. Tapi dengan semakin mature-nya maka bisa kita lihat dia makin membaik. Akan tetapi karena secondary dysmenorrhea berkaitan dengan patologi yang bersifat progresif, maka makin didiamkan makin progresif, maka makin berat. Jadi sekali lagi membedakan primary dan secondary itu cukup dengan history taking. Karena nanti di USG kita juga mengenal ada non-visualized endometriosis. Nanti jangan non-visualized endometriosis dianggap primary dysmenorrhea. Ya. Primary atau secondary? Secondary dysmenorrhea. Apa general rule pada secondary dysmenorrhea? Nah, pada saat seorang perempuan usia reproduksi datang dengan secondary dysmenorrhea, maka anggap sebagai endometriosis sampai proven otherwise. Gitu sekarang untuk mencegah apa? Delay diagnosis. Terus kalau tingkat pastinya memang ada pertimbangan teknik khusus nggak untuk dan dia kan cukup kosong, ada teknik khusus yang harus diperhatikan nggak untuk pendekatan operasi? Ya, menurut saya sih uterus nona sama uterus nullipara ya, multipara ya sama saja sih kalau menurut saya. Nggak tahu Prof Muharrem. Sama aja jadinya tetap harus rapi ya, yang dicowok-cowok ya. Ya, saya pikir itu benar ya. Jadi artinya kalau kita benar kemungkinan akan menembus uterine cavity, nanti paling teknik penjahitannya kita sedikit mencontek cara Osada. Jadi cara Osada itu kita akan menjahit satu-satu, tapi jangan disimpul dulu. Semuanya dijepit dulu jahitan itu, karena kalau kita langsung jahit itu akan mengkerut jaringannya. Dan biasanya ada bagian-bagian yang akhirnya kita sulit untuk menjahit lagi. Jadi lebih gampang menjahit secara rapi kalau misalnya ininya masih terbuka. Jadi kita jahit satu-satu, tapi jangan disimpul, kita jepit dulu dengan klem semuanya. Nanti setelah semuanya sudah terjahit, sudah istilahnya benangnya sudah masuk, nah baru disimpulnya satu-satu, sehingga kita yakin tidak ada space yang terlewat di situ. Jadi ini benar-benar uterine cavity-nya harus ini dengan baik. Cuma sekali lagi yang kita harus agak hati-hati ini yang posterior, karena kan kita masuknya bukan dari belakang tapi masuknya dari depan.
Nanti kita menggunakan kalau bisa benang monosin ya nomor 30 kalau untuk merepair uterine cavity.